Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, kisah tentang orang tuli dan bisu yang terjadi di daerah Dekapolis merupakan mujizat komunikasi. Orang itu dilepaskan dari belenggu yang menghalangi komunikasi dengan Tuhan, juga dengan sesama. Orang itu tidak bisa mendengar orang lain, tidak dapat mengerti dan tidak dapat berbicara. Ia terisolasi di tengah keramaian. Saudara-saudari umat terkasih, orang tuli dan bisu dibawa oleh beberapa orang kepada Yesus agar ia menyembuhkannya. Ada hal yang menarik dari peristiwa penyembuhan ini. Yesus ingin kontak secara pribadi dari hati ke hati. Daya kontak pribadi inilah menunjukkan bahwa Yesus jelas-jelas menghargai orang secara pribadi. Ia menerima orang itu sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang dicintai Allah. Umat beriman yang terkasih, Yesus memisahkan orang itu dari kerumunan orang banyak, sehingga Yesus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang dapat dimengerti, yakni bahasa verbal, bahasa tubuh, seperti memasukkan jari tangan ke telinganya, meludah dan meraba lidahnya. Lalu ia menengadah dan menarik nafas. Rangkaian komunikasi nonverbal ditutup dengan seruan yang indah, Efata, artinya terbukalah. Orang itu bisa mendengar dan berbicara. Orang banyak menjadi kagum atas peristiwa penyembuhan ini. Mereka berseru, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Ini berarti nubuat Nabi Yesaya terwujud dalam diri Yesus, termasuk mujizat yang diwartakan Injil Markus hari ini. Yang tuli dan bisu berbicara dan bisa mendengar. Umat terkasih, dalam hidup bersama terkadang orang menderita sakit karena tidak diterima dan tidak dihargai sebagai pribadi yang utuh. Kita tahu zaman ini banyak juga orang menderita sakit karena direndahkan, karena diperalat oleh orang lain. Dan cara penyembuhannya adalah dengan menerima dan menghargai orang itu secara penuh. Umat beriman terkasih, mujizat Tuhan hari ini mengundang kita semua supaya tidak takut menjumpai Tuhan. Orang tuli dan bisu mewakili semua orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama. Telinga mereka tersumbat untuk mendengarkan firman Tuhan, lidah mereka keluh untuk menceritakan sabda Tuhan dan memuji kebesarannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan menerima kita sebagai pribadi yang berharga, yang sungguh dicintai Tuhan. Mungkin ini yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang beriman. Kita dapat melihat peristiwa-peristiwa sederhana pun dengan mata iman, sehingga mengajak kita selalu mensyukuri apa yang telah kita hayati dalam hidup sehari-hari. Misalnya saja, pagi hari sesudah telinga kita mendengar ayam berkokok, langsung kita bangun. Kita menerima hari yang baru,
kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan untuk menghayati rencana hidup kita sehari-hari dalam kebersamaan. Hal-hal yang sepele, kalau kita lihat dengan mata iman, ada sesuatu yang indah di dalamnya. Saudara-saudari umat terkasih, bulan ini, bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, kita semua diajak untuk membuka telinga, membuka mulut kita akan karya kasih Tuhan yang tak terhingga yang ada di dalam kitab suci. Dengan itu kita mengalami sukacita besar dan terpukau oleh karya-karya agung dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, bahan pendalaman kitab suci sudah dicetak rapi, tinggal kita semua berusaha untuk membuka, membaca, merenungkan, dan men-sharingkan di dalam kebersamaan di lingkungan atau di wilayah kita, supaya dalam bulan kitab suci ini kita mempunyai waktu cukup untuk berbicara tentang firman Tuhan, firman yang memberikan kekuatan kepada kita yang seringkali mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, juga yang mungkin sering tuli dan bisu menanggapi ajakan untuk pergi dan mewartakan Yesus yang telah bangkit, Yesus yang memberikan jaminan hidup setiap orang, baik di dunia maupun di alam baka. Yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikian sabda Yesus bagi kita semua yang mengimani dia, yang masih berjuang di dunia ini. Semoga sesudah kita sama-sama mendengarkan firman dan merenungkannya, kita semua saya undang berdiri mendaraskan doa aku percaya.